Kami jelaskan terlebih dahulu cara membaca daripada rumus mad asli atau mad tabi'i tersebut. Tanwin setelahnya adalah huruf mim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, sehingga tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berupaya, akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia, maupun saudara yang masih muda, yang kiranya memiliki permasalahan, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar dapat bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian agar dapat memahami ilmu tajwid Al-Qurannya dengan mudah. Di sini akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya. Semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, dapat langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Qurannya dengan mudah. Sehingganya dengan kita memahami ilmu tajwid, tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Baik, tanpa perlu berlama-lama, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-20. Nah, sebelumnya telah kita bahas ayat yang ke-19. Sekarang kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-20. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting semoga dapat langsung bisa dipahami tajwidnya begitu. Nah, kemudian dapat langsung bisa diterapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung belajar mengaji Al-Quran di channel ini, di sini juga telah kita bahas pembahasan tentang tajwid surah Yasin secara full ya. Baru ini kita lanjut pada surah Al-Waqi'ah sampai ayat yang ke-20. Untuk pembahasan tajwidnya per surah ya, sudah kami buatkan playlist videonya. Jadi ada surah Yasin sudah kami buatkan playlist videonya, sudah kita bahas lengkap. Kemudian juga surah Al-Waqi'ah juga demikian. Nah, silahkan lihat pada bagian playlist video. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu, baru setelah itu akan kami bantu jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan supaya mudah untuk dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini fa dibaca panjang. Kenapa kok fa dibaca panjang? Perhatikan media gambar di layar. Di situ ada rumus mad asli atau rumus mad tabi'i. Kami jelaskan terlebih dahulu cara membaca daripada rumus mad asli atau mad tabi'i tersebut. Pertama, rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun atau huruf ya mati, sebelumnya harokat kasroh, baris 1 di bawah huruf harokat kasroh. Rumus 2, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3, warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Huruf beserta harokatnya yang kami sebutkan tadi itu ya, yang 3 kami sebutkan barusan itu. Nah, itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian nanti dari segi penulisannya, huruf-huruf mad itu juga bisa ditulis bentuknya tuh dalam bentuk seperti yang warna hijau di samping itu. Nah, seperti itu. Sedangkan fa ini dibaca panjang, ini terletak pada rumus 3 yang warna hitam. Nah, perhatikan rumus 3 warna hitam. Nah, di situ kan ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah, baris 1 di atas huruf. Di bawah harokat fathah itu ada titik-titik kan. Titik-titik maksudnya di situ huruf yang kita baca panjang begitu. Nah, contohnya tuh seperti ini. Fa dibaca panjang.
Jadi kalau kita mengaji Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau bertemu dengan huruf alif, nah ini huruf alif nih. Cuman di sini huruf alifnya itu disambung dengan huruf fa. Namun yang menjadi titik perhatian kita, titik fokus kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu, bukan. Yang terpenting ada alif. Jika sebelum huruf alif ada ini nih, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Ini baris satu di atas huruf tanda baca fathah atau harokat fathah. Atau kalau masih bingung, ada huruf alif. Jika sebelah kanan alif, ini huruf alif nih, sebelah kanan alif, sebelah kanan kita. Jika ada alif, sebelah kanannya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sebenarnya fa dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa fakihatim, tanwin setelahnya adalah huruf mim. Nah, perhatikan media gambar di layar. Nah, kami jelaskan dulu yang di sebelah tanda panah itu ada bacaannya di situ kan, nun sukun garis miring tanwin. Nah, jadi begini, kalau kita mengaji Al-Quran, setiap kita bertemu dengan huruf nun sukun, atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3, seperti yang tertera pada media gambar di samping panah itu. Ada baris 2 di atas huruf, baris 2 di bawah huruf ya. Baris 2 di atas huruf itu namanya fathatain, baris 2 di bawah huruf kasrotain namanya. Kemudian yang satunya itu namanya dhammatain, seperti itu. Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Contoh seperti ini. Ini kita membaca Al-Quran, bertemu nih kita dengan tanwin nih, baris 2 di bawah huruf. Berarti terjadi hukum tajwid di sini. Untuk menentukan hukum tajwidnya apa, perhatikan di sininya nih. Ini tanwin setelahnya huruf mim atau tanwin bertemunya dengan huruf mim. Nah, huruf mim ini harus kita ketahui. Kita lihat pada media gambar di layar. Huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin tuh bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Nah, yang dimasukkan itu apanya gitu kan? Ini bunyi tanwinnya masuk ke huruf mim, melebur ke huruf mim. Kita baca wa fakihatim, kihatim. Jangan dibaca kihatin, kihatin mimma, jangan, tapi kihatim. Nah, masuk ke huruf mim, melebur ke huruf mim bunyi tanwinnya. Kemudian digunahkan. Jadi bagian timnya itu, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Kihatim, tim, didengungkan. Tim mimma, nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim bertasydid nih. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, nanti saudara yang masih pemula pasti akan bertanya-tanya nih di dalam hati. Ini huruf mim ada tanda tasydidnya, hukumnya kok gunnah musyaddadah. Sedangkan ini huruf mim ada tanda tasydidnya, kok ini hukumnya idgham bi gunnah tadi. Nah, begitu kan? Nah, pasti akan bertanya-tanya begitu. Nah, jadi begini, supaya tidak keliru ya, untuk menentukan hukum gunnah musyaddadah itu ya. Jadi, kalau ada huruf mim bertasydid atau nun bertasydid, cuman di sini yang kita temui mim bertasydid. Ada huruf mim bertasydid nih. Kita perhatikan huruf sebelumnya nih. Ini huruf mim bertasydid sebelumnya, berarti ini yang di sebelah kanan kita sebelumnya tuh. Kalau di sini ada hurufnya tuh memiliki harokat kasroh seperti ini atau fathah atau dhammah, maka berarti mim atau nun bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Atau kalau masih bingung, kalau ada huruf mim bertasydid, di sininya nih tidak ada tanwin, tidak ada nun sukun ya. Atau kalau mim ketambahan tidak ada huruf mim sukunnya begitu. Kalau di sini ada nun sukun misalnya atau ada tanwin, nanti hukumnya bukan gunnah musyaddadah lagi, bukan. Nah, jadi itu gunnah nih kayak gini nih. Nah, ini tanwin nih ya. Nah, jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Huruf sebelum mim bertasydid kita perhatikan nih.
Kalau di sini ada hurufnya memiliki harokat kasroh seperti ini, baris satu di bawah huruf harokat kasroh atau fathah atau dhammah, maka mim atau mim nun bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, cara membacanya digunnahkan. Jadi sama di bagian mimnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mimma, begitu ya. Ma dibaca panjang, perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Nah, jadi kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif, nah ini huruf alif. Jika sebelum huruf alif ada ini nih, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga ma kita baca panjang. Nah, mad tabi'i panjang 2 harokat. Ya takhayyarun, huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah. Nah, itu kalau masih bingung gitu kan. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran begini, kalau bertemu dengan huruf ya bertasydid, sebelum huruf ya bertasydid, kalau sebelum itu yang berposisi sebelah kanan kita tadi ya sudah kami jelaskan tadi itu. Nah, ini huruf ya bertasydid nih tanda tasydid seperti angka 3 terbalik ke atas. Jika sebelah kanan huruf ya bertasydid ini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih seperti ini, atau kasroh misalnya di sini, atau dhammah misalnya di sini, maka huruf ya bertasydidnya itu dinaber. Naber itu apa? Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Ya takhayyarun, ya takhayyarun begitu nah. Atau seperti dalam surah Al-Fatihah tuh. Iyyaka na'budu wa agak naik itu, itu naber namanya itu. Sama kayak gini. Ya takhayyarun. Nah, seperti itu. Atau kalau masih bingung seperti ini. Pasti saudara pernah mendengar suara kucing ketika berkelahi kan? Kucing itu kalau dia berkelahi itu seperti ini intonasi suaranya tuh. Ngeong, ngeong. Nah, itu yang ngeong yang naik-naik itu. Nah, itu tuh naber namanya tuh. Nah, sama ini kita naikkan, tapi jangan berlebihan juga. Naikkan. Ya takhayyarun. Nah, jangan pula nanti dinaikkan berlebihan karena kami mengistilahkannya dengan suara kucing nanti berlebihan pula gitu kan, misalnya nih ya takhayyar, jangan berlebihan gitu, jangan. Ya takhayyarun seperti itu. Huruf ra kalau dia memiliki harokat dhammah atau harokat fathah, cuman di sini yang kita temui harokat dhammah nih atau tanda baca dhammah nih, maka huruf ra dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingganya pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Ya takhayyarun, run dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun, namun pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad arid li sukun ini kan? Apa sebabnya nih gitu kan? Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Nah, telah diperhatikan rumus 2 warna hitam. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau bertemu dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun, huruf waw sukun. Jika sebelum huruf waw sukun di sininya nih ada harokat dhammah nih, ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah dibaca panjang. Atau kalau masih bingung seperti ini, kalau ada huruf waw sukun, jika sebelah kanan waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun atau tepat sebelah kanan waw sukun, maka dia dibaca panjang. Sehingga ru kita baca panjang begitu. Ru mad tabi'i kemudian bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, huruf yang kita matikan. Ru ditambah huruf yang kita sukunkan dibaca run. Berubah dia menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten tuh begini. Kalau kita mengaji Al-Quran, jika di atas bertemu mad arid li sukun kita baca 2 harokat. Sampai ke bawah semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Kalau di atas kita baca 4, sampai ke bawah semuanya kita baca 4 harokat panjangnya. Tidak boleh selang-seling, tuh tidak boleh. Harus konsisten dalam setiap kita membaca Al-Quran. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf, kalau kita berhenti di huruf nun, kita baca ya takhayyarun, run. Jangan dibaca ya takhayyaruna. Salah. Nah, kalau misalkan kita berhenti di huruf nun,
kita sukunkan, kita matikan huruf nunnya. Dibaca yatakhayyarun. Nah. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf nih, berhenti nih, tepat di huruf nun. Nah, apa tadi kami katakan? Kalau berwakaf ya atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berwakaf di huruf nun. Nah, di sini huruf nunnya kan dia tidak dibaca panjang. Nah, berarti kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kita baca yatakhayyarun seperti itu. Kemudian nanti mungkin akan bertanya-tanya. Kalau misalnya kita tidak berhenti di huruf nun, kita tidak berwakaf di huruf nun nih, yatakhayyaruna dan seterusnya langsung kita baca, maka ini dia menjadi mad tabi'i. Ru ini menjadi mad tabi'i. Jika kita tidak berhenti di huruf nun, ru menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan 2 harokat. Tapi kalau kita berhenti di huruf nun, baru ru menjadi mad arid li sukun, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya wakaf mamnu. Jadi maknanya itu dilarang berwakaf. Tapi di sini ada pengecualian. Kalau wakaf mamnu itu ya, kalau wakaf mamnu itu terletak di akhir suatu ayat, maka tidak apa-apa kita berwakaf begitu. Nah, ini kan wakaf mamnunya ini terletak di akhir ayat nih. Di akhir ayat ke-20 daripada surah Al-Waqiah. Maka kita tidak apa-apa, berhenti di sini enggak apa-apa. Berwakaf di sini enggak apa-apa begitu. Nah, sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Jika nantinya ada hal-hal yang kiranya masih belum dipahami dari yang kami jelaskan, silakan tulis pada kolom komentar. Akan kami bantu jelaskan kembali hingga Bapak dan Ibu, saudara semuanya dapat memahami tajwid Al-Quran dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.